Halo guys, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Apakah berbeda tingkat kebugaran jasmani sekolah dasar kelas 4 dan 5 di Sekolah Dasar Negeri Cangkuang 1. Tapi sebelum itu, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alwi, Chandra, Faisal, Hilda, dan juga Reva. Yang pertama bagian pendahuluan. Kebugaran jasmani yakni kondisi yang mampu mencerminkan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dengan efisien tanpa adanya kelelahan yang berlebihan. Menurut T. Colik Muthohir 1999, maksudnya adalah ketika seseorang memiliki energi yang cukup untuk menikmati waktu senggang dan melakukan aktivitas lain setelah beraktivitas, maka dikatakan ia tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Banyak orang saat ini menyadari betapa pentingnya melakukan olahraga. Kesehatan rohani dan jasmani kita dapat ditingkatkan dan dijaga melalui olahraga. Kesehatan fisik seseorang akan semakin baik jika semakin banyak mereka melakukan olahraga. Orang yang sehat adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan tugas atau menjalani kehidupan dalam kondisi kesehatan fisik yang prima, tanpa mengalami rasa lelah yang berlebihan setelahnya, dan dengan kapasitas fisik yang cukup untuk melakukan lebih banyak tugas. Kemampuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tanpa merasa sangat lelah disebut kebugaran jasmani. Kemampuan seseorang untuk melindungi tubuhnya dari penyakit, kelelahan, dan stres berat juga berkorelasi dengan kebugaran. Maka dari itu, ada beberapa keuntungan bagi kesehatan fisik dan mental yang didapat dari kebugaran fisik. Tes kebugaran jasmani ini sangat penting dilakukan, karena dengan tes kebugaran kita dapat mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat kebugaran jasmani siswa atau siswinya. Selain itu, tujuan dari tes kebugaran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga pada anak sekolah dasar dan menanamkan budaya sportivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pemeriksaan kesehatan fisik siswa sekolah dasar adalah bagian penting lainnya yang dapat meningkatkan keberhasilan akademis. Kemampuan seseorang dalam melakukan tugas secara fisik disebut dengan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tidak identik dengan kesehatan. Meskipun seseorang sehat, belum tentu dia bugar. Namun, seseorang yang bugar pasti sehat. Pada siswa-siswi SD, tujuan dari kebugaran jasmani adalah untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan mencegah terjadinya berbagai macam penyakit. Badan yang sehat pasti memiliki waktu tumbuh kembang lebih baik. Ada berbagai macam jenis kebugaran jasmani, sementara jenis latihan kebugaran jasmani bagi siswa atau siswi yang bisa dilakukan salah satunya ialah latihan kekuatan otot, yaitu push up, sit up, dan squat jump. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian deskriptif, kuantitatif, dengan metode tes dan pengukuran. Penelitian ini dilakukan di lapangan sekolah dan ruangan kelas SDN Cangkuang 01 yang berlokasi di Jalan Cibaduyut Raya No. 158 Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot, Kota Bandung, Jawa Barat 40239. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023. Sampel penelitian menggunakan siswa kelas 4 dan 5 dengan jumlah 56 siswa yang terdiri dari 28 perempuan, 28 siswa laki-laki yang digunakan sebagai populasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa macam tes yang akan dilakukan untuk mengambil data dari siswa kelas 4 dan kelas 5 SDN Cangkuang 01. Langkah awal sebelum melakukan penelitian meliputi 1. Menentukan sasaran penelitian, yaitu siswa kelas 4 dan kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Cangkuang.
2. Memberikan informasi pada siswa tentang kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan penelitian. Materi yang kami berikan kepada siswa kelas 4 dan kelas 5 SD Cangkuang 01 dengan tes kebugaran jasmani yaitu meliputi push up selama 30 detik dan squat jam selama 30 detik. Hasil dan pembahasan. Pada tabel 1, diketahui bahwa siswa kelas 4 putri berkategori cukup, sedangkan siswa kelas 5 berkategori kurang. Di dalam tabel 2 dapat kita ketahui siswa kelas 4 berkategori baik dan siswa kelas 5 berkategori cukup, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil tes push up ini siswa kelas 4 memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik daripada kelas 5. Pada tabel 3 dapat kita ketahui bahwa kelas 4 putri memiliki kategori cukup dan kelas 5 putri juga memiliki kategori cukup. Sedangkan pada tabel 4 hasil tes squat jam putra, kelas 4 memiliki kategori baik dan kelas 5 memiliki kategori baik, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari hasil tes kebugaran jasmani squat jam ini, kelas 4 dan kelas 5 memiliki kebugaran jasmani yang seimbang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh siswa kelas 4 SD Negeri Cangkuang 01 bahwa rata-rata push up putri 30 detik sebanyak 7 kali terkategori cukup. Sedangkan push up putra 30 detik sebanyak 9 kali terkategori baik. Squat jam putri 30 detik sebanyak 14,6 terkategori cukup. Sedangkan putra squat jam 30 detik sebanyak 16,3 terkategori baik. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasannya tingkat kebugaran jasmani pada siswa putra atau putri kelas 4 SD Negeri Cangkuang 01 termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya, untuk hasil penelitian yang diperoleh dari kelas 5 SD Negeri Cangkuang 01 bahwa rata-rata push up putri 30 detik sebanyak 6 kali terkategori kurang, push up putra 30 detik sebanyak 7,7 kali terkategori cukup. Squat jam putri 30 detik sebanyak 13,8 terkategori cukup, squat jam putra 30 detik sebanyak 7,7 terkategori baik. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasannya tingkat kebugaran jasmani pada siswa putra atau putri kelas 5 SD Negeri Cangkuang 01 termasuk dalam kategori cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tingkat perbandingan kebugaran jasmani kelas 4 dan kelas 5 itu ternyata lebih kuat kelas 4, yang dimana artinya daya tahan tubuh siswa kelas 4 lebih kuat dibanding siswa kelas 5. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan di atas yang telah diuraikan, peneliti dapat mengusulkan beberapa saran di antaranya. Yang pertama, siswa diharapkan agar terus meningkatkan kebugaran jasmani, mengingat betapa pentingnya kebugaran jasmani untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, siswa diharapkan pula terus meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan olahraga. Yang ketiga, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan khususnya yang menangani siswa sekolah dasar. Salah satunya ialah dengan mengadakan permainan tersebut adalah permainan yang membantu siswa menjadi lebih bugar secara fisik sehingga lebih banyak oksigen yang dialirkan ke otak. Sehingga hal ini dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran aktif dan stimulus intelektual. Baik, sekian pemaparan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.